Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SDN 3 Gedung Gading Bapak Irianto SPD, kepada yang terhormat seluruh jajaran guru SDN Gedung Gading dan karyawan. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat beliau, rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut PKG PJOK 2024 di SDN 3 Gedung Gading. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Irianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak dan Ibu Guru SD 3 Gedung Gading yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka rencana tindak lanjut sehat bersama di komunitas sekolah ini. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan selawat serta salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu guru SD 3 Gedung Gading yang saya hormati, untuk kegiatan yang kita laksanakan hari ini memang perlu kita sikapi bersama bahwa dalam kegiatan rencana tindak lanjut ini mudah-mudahan nanti pelaksanaannya yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gubernur SPD ini mungkin mengandung maksud bahwa kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada kita bahwa pembelajaran tidak hanya sebatas itu saja. Mungkin ada pengembangan dari apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Gubernur. Oleh karenanya dengan kegiatan seperti ini kita perlu apresiasi, perlu kita dorong agar kedepannya dalam pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bapak Irianto atas sambutan yang disampaikan. Semoga sambutan yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengembangkan kinerja kita sebagai guru untuk kedepannya. Acara selanjutnya acara inti yaitu pemaparan rencana tindak lanjut KGB PJOK 2024 yang akan disampaikan rekan kita Bapak Gubernur SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk klik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD 3 Gedung Gading Bapak Irianto SPD, yang terhormat rekan-rekan guru, Bapak Ibu yang berbahagia juga dan saya banggakan untuk ke depan mudah-mudahan SD kita tetap maju meskipun di sela-sela keprihatinan seperti sekarang ini. Baiklah, untuk yang pertama sebelum saya mengucapkan banyak, mari kita perhatikan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, bernikmat sehat walafiat, kita bisa berjumpa dalam acara pemaparan rencana tindak lanjut PKG PJOK tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah untuk SD 3 Kedung Gede. Dengan judul mau di awal ya, sehat bersama komunitas di sekolah. Jadi nanti di dalamnya ada rencana-rencana ke depan nanti yang mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Untuk sehat bersama di komunitas sekolah. Jadi untuk anak-anak nanti tetap eksis bisa mengikuti ya berupa kegiatan olahraga. Di sini kita akan menekankan masalah senam karena saya lihat setiap kali kita mengadakan senam anak-anak belum niat. Saya lihat ada yang duduk, ada yang bergerak sendiri. Yang berikutnya Salawat salam senantiasa kita aturkan kegiatan Nabi Muhammad SAW yang kita senantiasa menanti dengan sabarnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama latar belakang kebutuhan peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa. Banyak siswa yang mengalami penurunan tingkat kebugaran fisik karena kurangnya aktivitas fisik, meningkatnya angka obesitas dan penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat di kalangan anak-anak dan remaja. Yang kedua, pendidikan berbasis proyek. Metode pembelajaran berbasis proyek telah terbukti efektif dan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gaya hidup sehat. Perlu ada upaya sistematis dalam pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Kemudian kampanye kesehatan yang melibatkan warga siswa secara aktif dapat memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap pola hidup mereka. Next. Ya, keterlibatan komunitas sekolah. Dalam ini melibatkan komunitas sekolah yaitu antara guru, siswa, juga orang tua murid. Dalam kegiatan kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk menerapkan gaya hidup sehat. Dengan kegiatan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah dapat mempererat hubungan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Proyek ini dapat membantu siswa dengan mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang berikutnya, menghadapi tantangan bersama. Dalam proyek ini dapat meningkatkan keterampilan emosional seperti empati, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Kurikulum yang relevan dan kontekstual. Integrasi proyek dalam kurikulum PJOK membuat pembelajaran lebih relevan dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berikutnya, yang ketujuh, merespon tantangan pendidikan modern. Pendidikan abad 21 untuk pendekatan yang lebih iteratif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Proyek ini menanggapi kebutuhan akan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Nah, ini rancangannya, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Satu, judul proyek sehat bersama di komunitas sekolah. Seperti yang tadi juga kita musyawarah bersama, kita juga mempunyai KBS komunitas belajar di sekolah. Ini sangat relevan sekali dengan apa yang rencana apa yang akan saya bawakan di sini terkait dengan rencana tidak lanjut kaitannya dengan komunitas belajar di sekolah, yaitu sehat bersama komunitas sekolah. Tujuannya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik. Kemudian C, mengembangkan kerjasama dan keterampilan sosial siswa. D, menghubungkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan nyata di komunitas sekolah.
Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya kita kegiatan yang akan kita rancang ini tidak melenceng dari komunitas belajar di sekolah. Jadi sangat relevan sekali. Kemudian ketiga, durasi proyek ini berjalan selama lebih kurang 1 semester atau 4 bulan. Langkah-langkah proyek yang pertama adalah perencanaan proyek. Minggu pertama dan kedua pembentukan kelompok kerja siswa. Kemudian pengenalan proyek dan tujuan kepada siswa. Diskusi tentang manfaat kegiatan fisik dan kesehatan. Berikutnya, penelitian dan pengumpulan data. Itu kita laksanakan minggu ketiga sampai keempat. Siswa melakukan survei kesehatan dan kebugaran di lingkungan sekolah. Kemudian pengumpulan data mengenai tingkat kebugaran siswa, jenis olahraga yang diminati, dan fasilitas olahraga yang tersedia di sekolah. Dan selanjutnya perancangan kegiatan. Itu didasarkan pada minggu kelima dan keenam. Siswa merancang kegiatan olahraga atau kebugaran yang akan dilaksanakan, dan setiap kelompok membuat rencana pelaksanaan kegiatan, termasuk jadwal, alat dan bahan yang dibutuhkan, serta mekanisme pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu pada minggu ke-7 sampai ke-14. Siswa melaksanakan kegiatan olahraga atau kebugaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kegiatan bisa berupa lomba olahraga antar kelas, senam bersama, atau kampanye kesehatan. Next. Dan evaluasi dan refleksi itu pada minggu ke-15 sampai ke-16. Siswa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, diskusi kelas mengenai pengalaman hasil yang dicapai dan pembelajaran yang didapatkan dari proyek. Pelaporan dan presentasi itu dilaksanakan pada minggu ke-17 sampai 18. Setiap kelompok membuat laporan proyek dalam bentuk tulisan dan presentasi. Presentasi hasil proyek kepada komunitas sekolah adalah guru, siswa lain dan orang tua. Yang kelima adalah penilaian, partisipasi dan kerjasama dinilai dari keaktifan siswa dalam kelompok dan kerjasama antar anggota kelompok. Rancangan kegiatan dinilai dari kreativitas dan kejelasan rencana kegiatan yang dibuat oleh kelompok. Kemudian pelaksanaan kegiatan dinilai dari kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Laporan presentasi dinilai dari kelengkapan laporan dan kejelasan presentasi hasil proyek. Yang keenam, sumber daya dan materi, yaitu guru PJOK sebagai fasilitator dan pembimbing proyek. Kemudian fasilitas kelas, lapangan olahraga, alat olahraga dan ruang kelas untuk diskusi. Yang berikutnya, komunitas sekolah melibatkan guru lain, orang tua dan siswa lainnya dalam kegiatan. Siswa melaksanakan kegiatan olahraga atau kebugaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Kegiatan bisa berupa lomba olahraga antar kelas, senam bersama, atau kampanye kesehatan. Berikutnya, pengayaan, yaitu kunjungan lapangan, mengadakan kunjungan ke tempat kebugaran atau pusat olahraga. Misalnya kita mengadakan kunjungan ke tempat-tempat fitness atau tempat-tempat ada klub-klub olahraga untuk membangkitkan anak itu untuk gemar berolahraga. Kemudian narasumber bisa memberi narasumber dari praktisi kesehatan atau atlet yang memberikan motivasi dan pengetahuan tambahan. Dalam hal ini misalnya kita ada mengadakan acara, misalnya siswa dikumpulkan di kelas, nanti kita mengundang narasumber, misalnya di sini ada atlet sepak bola, kita panggil, kita beri waktu untuk memberikan motivasi pada anak-anak untuk bisa melaksanakan kebugaran dalam arti misalnya hobi sepak bola, yang senang voli juga boleh ya. Itu adalah yang penting anak bisa bergerak, bisa
Dengan adanya pembelajaran berbasis seperti ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami teori mengenai kesehatan dan kebugaran, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam komunitas sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang perlu dipertanyakan atau perlu kita rembuk bareng-bareng dalam rangka nanti untuk rancangan tidak lanjut ini ya, untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Misalnya ada yang tanya apa? Baik, terima kasih Bapak Gubernur SPG atas pemaparan yang disampaikan. Sesi selanjutnya ialah tanya jawab. Barangkali ada rekan guru yang ingin bertanya mengenai pemaparan materi KGB PJOK 2024 di SDN Gedung Gede ini. Moga dipersilakan satu sesi 3 pertanyaan dulu, atau jika nanti lebih bisa diskusi mandiri dengan Bapak Gubernur. Sesi pertanyaan dibuka, ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Pertanyaan Pak. Silakan. Pertanyaan, bagaimana cara agar program ini tuh bisa dilaksanakan dengan lancar? Nah ini saya harapkan ini. Jadi ini tetap saya harapkan untuk asalnya bisa program ini bisa lancar, termasuk komunitas belajar di sekolah. Karena ini juga harus didukung oleh komunitas belajar di sekolah atau KBS. Artinya kegiatan ini mengarah ke arti sana, karena saya melihat misalnya pada hari Selasa itu kan kegiatan senam pagi. Pada senam itu banyak sekali anak-anak yang belum terkaku hatinya untuk menggerakkan tubuhnya. Saya kadang duduk antara lain, ya misalnya di sini bergerak, tapi yang sebelah sana ada yang guru sendiri. Nah dari sini kita bisa kita bangkit untuk tetap bisa mengajak anak tentang aktivitasnya olahraga pertama bisa tercapai. Karena di SD kita ini banyak sekali tenaga-tenaga yang bisa ya. Aset-aset SD kan banyak sekali, ada guru, ada penjaga juga ada sarana dan prasarana. Itu adalah aset yang ada di sekolah kita. Barangkali ya ada yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Rahmat. Mungkin sekiranya seperti itu jawaban Bapak Gubernur. Ada lagi rekan guru yang ingin bertanya? Cukup ya. Pak Arifin barangkali tidak. Oke, baik. Demikian, jika sudah tidak ada pertanyaan, demikian kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut KGB PJOK 2024 di SDN 3 Gedung Gading. Dari saya, apabila ada mohon maaf, untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, dari saya sebagai pembawa acara, apabila banyak salah kata maupun laku yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Sampai jumpa di komunitas belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.